Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Merdeka Digital, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, Merdeka Digital akan menyampaikan informasi terkait dengan alasan mengapa tenaga honorer batal dihapus di tahun 2023. Nah, bagaimana lengkapnya informasi dan analisisnya kita ikuti bersama Bapak Ibu. Bahwa mengapa atau apa alasan penghapusan status tenaga honorer ini kemudian ditunda hingga Desember 2024. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR sama-sama tidak mau ada pemberhentian kerja PHK massal ya. Saya kira ini sangat tepat ya. Jangan sampai tenaga honorer yang mungkin sudah bertahun-tahun bekerja mengabdi itu kemudian diberhentikan PHK lah ini. Maka kemudian ini menjadi poin penting bagi pemerintah agar mereka tidak diberhentikan. Kemudian yang kedua adalah jumlah tenaga honorer yang diperkirakan mencapai 2,3 juta orang di seluruh Indonesia. Ini jumlah yang sangat banyak ya, bukan hal yang mudah untuk mengatur, memanage. Maka pemerintah harus betul-betul memanage dengan baik 2,3 juta orang ini. Karena bukan angka yang kecil, sehingga perlu ada manajemen yang bagus, manajemen yang tertata dengan rapi, sehingga jumlah ini betul-betul terlayani dengan baik, ya, tidak ada PHK atau tidak ada yang dikurangi hak-haknya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah menyatakan akan berusaha menyelamatkan nasib jutaan tenaga honorer. Saya kira ini juga tepat ya, bagaimana tenaga honorer ini bisa diselamatkan ya, jangan sampai kemudian di PHK atau mungkin dikeluarkan tidak dengan hormat sampai mereka berarti harus punya nasib yang baik ya karena sudah menjalani pekerjaan yang mungkin sudah lama ya, pekerjaan di apa di tempat tugasnya. Kemudian yang keempat adalah salah satu opsi yang akan dilakukan adalah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini mungkin yang dinanti-nanti oleh tenaga honorer ya. Bagaimana kemudian mereka nasibnya kemudian menjadi tenaga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, mudah-mudahan ini opsi yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menangani hal ini. Kemudian yang kelima adalah pemerintah dan DPR ingin melakukan penataan ulang terhadap pegawai non-ASN dengan jangka waktu maksimal hingga Desember 2024. Karena bagaimanapun juga mungkin kemarin atau sampai hari ini mungkin jumlah non-ASN akan bertambah ya, mungkin lebih dari 2,3 ya. Maka kemudian bagaimana jumlah yang banyak ini ditata ulang, divalidasi data-datanya agar betul-betul memiliki data yang valid dan real. Kemudian yang keenam adalah pemerintah dan DPR akan sama-sama memastikan validasi data mengenai jumlah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nah ini, jadi dipastikan harus ada data yang valid ya. Jangan sampai ada tambahan-tambahan yang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab ya untuk menambah data ini sehingga tidak sesuai dengan real di eh, di pemerintahan ya. Maka betul-betul ada validasi atau validitas data mengenai jumlah tenaga honorer yang real di tempat kerjanya. Demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadi berita baik bagi tenaga honorer yang harusnya selesai di bulan November, tetapi karena ada sesuatu hal kemudian nanti sampai Desember 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.